Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini untuk kalian sebagai amanah, fayanzuru kaifa ta'malun, agar Allah melihat apa amalan yang kalian kerjakan. Khuzul halal wada'il haram, ambil yang halal-halal, tinggalkan yang haram-haram. Maka sejatinya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah amanah agar kita beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul mengikuti beliau, rindu dengan beliau, ingin bertemu dengan beliau, betul-betul ingin mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi beliau, sebagaimana yang kita selalu doakan setelah mendengar azan. Kita ingin mendapatkan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita buktikan rindu, ingin dan cita-cita kita agar dapat dekat dengan beliau di akhirat kelak dengan cara mengikuti semua petunjuk syariat agama beliau, membenarkan semua kabar sahih yang datang dari beliau, melaksanakan semua perintah-perintah yang beliau perintahkan, menjauhi semua larangan-larangan yang beliau larang, serta kita berusaha mencari bagaimana tata cara ibadah yang diajarkan oleh beliau, karena kita sangat yakin ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka ibadah tersebut tertolak. Ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka ibadah itu tidak diterima. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan atau yang diriwayatkan oleh istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang amalan tersebut tidak datang dari kami, maka amalan itu tertolak. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan praktek ibadah baru dalam agama kami yang tidak pernah kami ajarkan, maka ibadah tersebut tertolak. Belum lagi sabda beliau menceritakan tentang kondisi manusia nanti di hari kiamat, di saat kita semua kepanasan, ibu-ibu sekalian, para akhwat. Di akhirat kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Kita dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat, kita juga dalam keadaan tidak beralas kaki. Kita tidak membawa apa-apa kecuali amal kebaikan dan amal keburukan kita. Matahari Allah Subhanahu wa taala dekatkan, sangat dekat dengan kepala kita. Setiap manusia banjir keringat sesuai dengan kadar amalan mereka. Ada sebagian yang banjir keringat, ada yang seperut, ada yang sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Semua orang bingung mau datang kemana. Maka di saat yang mengerikan itu, matahari yang begitu dekat, kita haus, kita butuh minum. Maka kita pun mendekati ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Haud, yang berada di hari kiamat. Kita ingin mendekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambut kita, "Ayo datang sini minum." Yang mana haud tersebut, telaga tersebut, barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah haus selamanya.
Tiba-tiba ketika segelombol manusia datang mendekati telaga tersebut, para malaikat menghalangi orang-orang tersebut. Lantas Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai malaikat, mereka umatku, kenapa engkau halangi mereka untuk minum dari telagaku?" Maka kata Nabi Muhammad SAW kepada malaikat, "Kenapa engkau larang?" Maka malaikat pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sejatinya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu, apa yang mereka buat setelah engkau meninggal. Mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah engkau contohkan. Mereka melakukan amal ibadah yang sama sekali tidak ada petunjuk untuk melaksanakannya." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kalau begitu menjauh, pergi menjauh, jangan dekat ke telagaku." Subhanallah. Maka ibu-ibu sekalian, para akhwat, mari kita lihat kembali ke amal ibadah kita. Jangan melulu mengingat tentang perkara dunia. Ibu-ibu sekalian, masalah dunia ini masalah yang ringan. Andai kita kelaparan di dunia, maksimal mati Bapak Ibu. Ya, kita tidak makan nih di dunia sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, maksimal apa? Mati. Bayangkan nanti kalau kita di akhirat, kalau kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh makan, yang mana penyiksaan tersebut tidak pernah ada mengenal mati. Makanya datang cerita di dalam Al-Quran, dan tidak ada cerita dusta dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjelaskan tentang cerita penghuni neraka. Penghuni neraka berkata kepada malaikat penjaga neraka, yaitu Malik. Apa kata mereka kepada malaikat Malik? "Liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, katakan kepada Tuhanmu, selesaikan saja kami, bunuh saja kami. Kami sudah capek diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka ini. Bunuh saja, sudah selesai. Daripada diazab begini terus, hancur badan kami, dijadikan lagi tidak pernah mati, capek kami. Apa kata malaikat Malik? "Innakum makithun." Nah, inilah tempat kembalimu. Engkau terus diazab, tidak ada kematian setelah ini. Kematianmu adalah kematian di dunia, di akhirat tidak ada kematian lagi. Subhanallah. Maka mari kita ingat-ingat ibu-ibu, para akhwat, ya, kita ingat, hidup di dunia ini singkat, hidup kita sejati, hidup akhirat. Kalau kita tidak ingin hidup di dunia kita sempit, susah, tidak nyaman, maka bayangkan bagaimana tempat kembali kita nanti di akhirat. Jangan-jangan tempat kembali kita di akhirat lebih menyedihkan daripada hidup kita di dunia. Makanya orang yang beriman mengatakan, tidak mengapa hidupku sempit di dunia, asalkan hidupku di akhirat lapang. Tidak mengapa aku di dunia dihinakan oleh manusia, asalkan di akhirat aku dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengapa di dunia aku lapar, haus, capek, lelah, letih, asalkan aku di akhirat mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan surga. Ibu-ibu sekalian, para akhwat, mari kita lihat dengan kehidupan kita. Lihat kembali amal ibadah kita. Lihat kembali dengan ketaatan kita kepada suami kita. Suami kita itu adalah surga dan neraka kita, ibu-ibu. Jangan sampai kita durhaka dengan suami kita. Ketika seorang wanita menikah, maka yang wajib dia taati nomor 1 adalah suaminya. Maka lihat kembali suami kita. Tahan, jangan sampai suara kita lebih tinggi daripada suara suami. Lihat kembali apa yang dia perintahkan, apakah kita telah melaksanakan semua yang dia perintahkan kepada kita. Lihat lagi. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Unzuri aina anti minhu." Lihat posisi kalian wahai wanita terhadap suami kalian. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suami itu adalah surga atau neraka bagi kalian wahai wanita.
Maka lihat-lihat lagi. Tidak apa-apa kita dihinakan, rasa-rasanya kita ini jadi istri selalu ditindas oleh suami, tidak apa-apa. Karena ini hidup di dunia. Kita ingin hidup bahagia di akhirat. Kalau kita merasa kita dizalimi oleh suami kita di dunia, maka hendaklah kita berbanyak membaca kisah Asia, imra'atu Fir'aun. Asia, istrinya Fir'aun, ditindas, Bu. Bukan hanya ditindas, bahkan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi dia menganggap hal itu merupakan ujian keimanan, sehingga dia berdoa di akhir hayatnya, Rabbi banili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Ya Allah, selamatkan aku dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi kita, ibu-ibu sekalian, bersabar. Selagi suami kita memerintahkan dengan perkara yang baik, kita taati. Walaupun perkara itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita taat. Karena suami kita adalah surga atau neraka kita. Ibu-ibu sekalian, para akhwat, ini mukaddimah penting untuk disampaikan. Karena kita tidak tahu umur kita. Siapa yang dapat menjamin kita selesai dari kajian ini masih hidup, bisa bertumpah lagi pada pengajian bulan depan? Belum tentu. Ya, maka penting kami mengingatkan pribadi dan juga ibu-ibu sekalian betul-betul mempersiapkan bekal akhirat. Jangan pernah kita menganggap hidup kita lama di dunia, ibu-ibu. Hidup kita singkat. Ustaz, anak umurnya baru 30 sudah tua, ibu. Betapa banyak bayi baru lahir meninggal. Ya, maka kita harus berbekal. Ibu-ibu sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakunallah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah, mi'atu hadisin muntaqatun min ahadisil mar'ah. Itu dari kitab pokok pondasi para wanita yang diambil dari hadis-hadis yang berkaitan tentang wanita. Yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sifat solat muslimah, sifat solat seorang muslimah. Artinya sifat solat Nabi yang berkaitan tentang muslimah. Ibu-ibu sekalian, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pahami, perkara solat ini adalah perkara yang begitu agung. Ya, harus kita pelajari dengan baik. Kemudian yang kedua, bahwasannya tata cara solat akhwat, solatnya seorang wanita itu sama dengan solatnya laki-laki. Tidak ada bedanya. Dari niat sampai salam semuanya sama, kecuali pada perkara yang dikecualikan oleh Nabi. Nah, insya Allah siang hari ini kita akan membahas perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi wanita. Jadi adapun tata cara sholatnya semua sama. Dari niatnya, dari takbirnya, dari ruku, i'tidal, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat sampai salam, semua sama antara laki-laki dan perempuan. Yang beda, nah insya Allah kita bahas pada siang hari ini, karena memang temanya sifat sholat muslimah. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang punya kitabnya silakan buka di halaman atau silakan buka pada hadis ke-32. Hadis ke-32. Alhamdulillah. Pada hadis ke-32 penulis mengatakan dari sahabat Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatnya wanita di dalam rumahnya lebih baik daripada salatnya salatnya wanita di dalam kamar khusus dirinya lebih baik daripada salatnya di dalam rumah.
dan solatnya di dalam kamar khusus untuk dirinya lebih bagus lagi daripada solat di kamar biasa. Ya, di solat wanita di dalam rumah lebih baik daripada solatnya di masjid. Nah, solatnya wanita di dalam kamar lebih baik daripada solatnya di rumah, yaitu di dalam rumah. Ya, solatnya seorang wanita di dalam kamarnya itu lebih baik daripada solatnya di area yang terbuka di rumahnya. Contoh, solat di ruang tamu, atau solat di ruang tengah gitu ya. Itu lebih utama bagi wanita solatnya di kamar. Ya. Dan solat seorang wanita di dalam kamarnya lagi, ya, di dalam kamar ada kamar lagi, itu lebih utama daripada solatnya di kamarnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita tempat yang paling utama. Kita bicara utama, bukan bicara boleh tidak boleh. Kita bicara yang utama. Kenapa? Karena di YouTube, ibu-ibu sekalian, ini banyak sekali ya yang mengaku menjadi dai, mengaku menjadi ulama, mengaku menjadi ustadz, itu menuduh orang-orang yang betul-betul ingin belajar hadis Nabi, belajar petunjuk Nabi Muhammad SAW, agar jangan sampai nanti di akhirat kita diusir oleh Nabi. Itu dituduh. Lihat tuh, orang-orang yang mengaku dirinya ya ahlus sunnah, yang mengaku dirinya salafi, itu mengatakan solat wanita di dalam kamarnya lebih baik daripada solatnya di masjid. Kita katakan itu yang bilang bukan kita, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan itu bukan kita, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita mengatakan masalah keutamaan, bukan boleh. Kalau masalah wanita boleh solat di masjid, itu boleh. Insya Allah kita akan bacakan hadisnya. Boleh, tapi masalah utama, mana yang lebih utama bagi wanita? Solat di masjid apa di rumah? Jawabannya di rumah. Ditanya lagi, mana lebih utama bagi wanita? Solat di tengah rumahnya atau di dalam kamarnya? Maka jawabannya lebih utama solat di dalam kamarnya. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum asal bagi wanita adalah lebih utama solat di rumah. Solat di mana? Di rumah. Nah, ada beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasannya pahala solat seorang perempuan itu bertingkat-tingkat sesuai tempat di mana dia solat. Makin dia tersembunyi, makin besar pahalanya. Solatnya wanita di masjid dengan di rumah, lebih besar pahalanya di mana, Bu? Di rumah. Solatnya wanita di tengah rumah atau di kamarnya, yang mana lebih besar pahalanya? Di kamarnya, ya. Kita bicara keutamaan, bukan boleh tidak boleh ya Ibu, para akhwat, utama. Yang kedua, bahwasannya solatnya wanita di tempat yang memang khusus untuk dirinya, yang ada di dalam rumahnya, itu paling utama daripada tempat yang lain. Ya, kalau ada kamar, kemudian di dalam kamar ada kamar lagi untuk dia khusus sholat, itu luar biasa, itu lebih tinggi lagi pahalanya. Ya, kenapa? Karena itu tempat yang betul-betul tertutup dari pandangan manusia. Karena sifat wanita adalah tertutup. Sifat dasar wanita yang ditetapkan oleh Tuhan terbuka, tertutup. Ya, makin orang tidak tahu, makin bagus. Ya, makin dia tidak pernah posting ya tentang dirinya, itu makin bagus. Ya, ada yang posting, ya, dia meyakini bahwasanya wajah dan telapak tangan itu boleh ditampakkan, bukan aurat bagi wanita. Kita tanya yang lebih utama, mana yang lebih utama? Yang pajang foto kelihatan wajah atau tidak pajang foto yang kelihatan wajah? Maka jawabannya lebih utama yang tidak pajang, yang ada wajahnya. Tanya lagi, pajang foto yang pakai niqab atau tidak pajang foto, mana yang lebih utama? Tidak pajang foto.
Pertanyaan lagi. Pajang foto yang tidak ada wajahnya dengan tidak punya akun. Mana yang lebih utama? Tidak punya akun. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita bicara yang paling utama. Ya. Terus bagaimana kita berdakwah? Nah, kita tahu dengan kapasitas diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Kita tahu dengan posisi kita sendiri. Ingat ibu-ibu sekalian, yang paling penting menyelamatkan diri sendiri. Jangan sampai kita jatuh dalam talbis iblis, tipu daya setan. Setan menjanjikan ini dakwah, tidak apa-apa kita tampil, tapi qadar Allah ternyata itu tipu daya setan. Ternyata setan ingin kita tampil sehingga kita menjadi fitnah. Minta nasihat sama orang tua, mana yang terbaik untuk kita. Karena hukum asalnya wanita itu tertutup. Faedah yang ketiga, bahwasannya syariat agama Islam mendidik wanita untuk selalu tertutup dari laki-laki semaksimal yang dia mampu, termasuk dalam masalah ibadah. Ibadah. Seakan-akan penulis mau ngomong ibadah saja kita harus tertutup, apalagi kalau muamalah biasa begitu. Ibadah saja yang paling utama itu tempat yang paling tertutup, apalagi cuman pergaulan sehari-hari. Makanya kita harus berhati-hati. Yang keempat, bahwasannya menutup diri bagi wanita adalah perkara yang dituntut, dan ini merupakan perkara yang sangat penting bagi wanita. Jadi menutup diri bagi wanita itu merupakan perkara yang dituntut dalam syariat agama kita. Ya, jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan. Ya, tidak apa-apa ibu-ibu. Ya, kalau kami dulu di Jabodetabek, di Bogor, itu banyak yang menuduh, tidak apa-apa tapi. Ya, ada orang mau namu ngetok pintu, lama tidak dibukain, udah disaut, assalamualaikum, waalaikumsalam, tunggu ya, tapi nunggunya lama. Kenapa nunggunya lama? Karena wanita harus pakai hijab. Kenapa tidak langsung disuruh masuk ke rumah? Karena wanita punya tanggung jawab, nggak boleh memasukkan orang ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Maka tuduhan yang beredar banyak, wah itu eksklusif, itu kalau ngetok pintunya lama sekali, jangan-jangan lagi menyingkirkan ya dinamit biar tidak kelihatan orang. Ya, tidak apa-apa. Ya, yang pasti selagi kita dapat bermuamalah dengan manusia, itu yang terbaik. Kita tunjukkan yang terbaik. Makanya kalau ada kesempatan, kita penting untuk klarifikasi dengan masyarakat. Pernah suatu ketika kumpul RT, kami sampaikan, para tetangga sekalian yang semoga dirahmati Allah, mohon maaf, ingin mengabarkan bahwasanya kondisi kami, istri menggunakan hijab, ya. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, mohon untuk bersabar lebih lama. Karena harus pakai hijabnya, pakai abayanya dan lain sebagainya. Jadi mohon dapat dimaklumi. Mohon maaf dimaklumi. Jadi penting juga untuk kita memberitahu kepada tetangga agar kita tidak dituduh macam-macam. Iya. Kemudian selanjutnya, demikian juga ketika kita mau belanja, harus hati-hati. Ya, Ustadz kan tukang sayurnya datang depan rumah, biasa sajalah. Enggak. Karena depan rumah itu tidak menjamin tidak ada orang yang bukan mahram. Kalau ada yang bukan mahram, wajib kita menutup aurat kita. Karena perkara menutup aurat bagi perempuan ini adalah perkara yang sangat penting dalam syariat agama Islam, tidak main-main. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hadis yang ke-33. Penulis membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang pertama kita terkait tempat sholat bagi perempuan. Yang paling utama di mana, Bu? Di rumah. Sekarang kita belajar tentang shaf wanita.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik sof yang terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan. Ya, laki-laki yang paling baik itu yang paling depan. Kalau kita datang untuk sholat Jumat, yang paling bagus di depan apa nyender dinding? Di depan. Ya, khairus sufufir rijali awwaluha. Yang paling bagus sof bagi laki-laki itu yang terdepan. Ya, wa syarruha akhiruha. Dan yang paling jelek sof bagi laki-laki itu adalah yang paling belakang, paling jelek, paling jelek. Tapi sejelek-jeleknya sof belakang itu jauh lebih baik daripada tidak ke masjid. Kita sampaikan, sejelek-jeleknya sof paling belakang itu jauh lebih baik. Bahkan perbandingannya bagaikan langit dan sumur daripada orang yang tidak ke masjid. Ya, bukan berarti kita mengatakan yang sejelek-jeleknya ada yang paling belakang sehingga orang sudahlah anda tidak ke masjid be. Jangan. Ketika kita menyampaikan ini, ayo kita naik. Kalau pertama kali kita ke masjid sof paling belakang, minggu depan maju lagi sebelum belakang, minggu depan maju lagi sampai akhirnya kita pas di belakang imam. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Adapun sof yang terbaik bagi wanita adalah sof yang paling belakang. Kalau perempuan yang mana? Paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Apa rahasianya ibu-ibu sekalian? Kenapa sof laki-laki yang paling jelek paling belakang, sof perempuan paling jelek paling depan? Kenapa? Karena paling dekat untuk berjumpa, maka dia paling jelek. Jadi memang laki perempuan itu tidak boleh berjumpa sering-sering, bahkan dalam ibadah, bahkan dalam pengajian. Na'udzubillahi min dzalik. Ada di suatu kota itu, ya, laki sudah punya istri tapi tidak jadi masalah, ya. Laki kan ada kesempatan 4. Yang jadi masalah perempuan. Perempuannya sudah punya suami. Ketemu pengajian, oh ternyata pengen ketemu. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan, jangan sampai mendapatkan hal seperti ini. Ya, datang pengajian ternyata pengen ketemu. Ya, yang laki tidak bawa istri, yang perempuan tidak bawa suami, bertemulah. Karena pakai cadar, ya, karena pakai pakaian Islami, dikira suami istri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka memang laki perempuan tidak boleh sering-sering ketemu. Ya, tidak boleh sering-sering ketemu. Alhamdulillah di Masjid Anwar Azza Masruni ini kita punya kajian khusus muslimah. Jadi tidak digabung kajiannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mari kita hadir lebih giat. Jangan sampai karena kita tidak hadir, tidak giat hadir, Allah cabut nikmat ini, tidak jadi lagi kita kajian. Sedih kita. Ya. Maka semangat. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya seorang wanita, solat seorang wanita itu ketika dia solat jamaah tetap membuat sof sebagaimana sof laki-laki. Ya, tetap membuat sof seperti sof laki-laki. Jadi jangan pernah ada pikiran bagi wanita solatnya mencar-mencar, tidak seperti laki-laki. Tidak, tetap. Ya, mutarasatan muntazamatan, ya, tetap lurus dan rapat seperti laki-laki. Jadi kalau seandainya solat jamaah terus imamnya mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah, lurus rapat shaf, karena lurus rapat shaf merupakan kesempurnaan solat, ini juga berlaku bagi perempuan. Ya. Terus gimana Ustaz? Katanya yang terbaik yang paling belakang. Ya, kita cari tempat yang belakang. Jangan nempel langsung dengan hijab, mundur. Kalau penuh baru yang berikutnya datang ke depan. Ya, begitu, itu yang paling bagus. Nah, yang kedua, anna ajra salatil mar'ati fi jama'atin yatafawatuna bihasa fi shaff
alladzi tusalli fi, bahwasannya pahala salat seorang perempuan ketika salat berjamaah itu pahalanya bertingkat-tingkat sesuai dengan shaf yang dia salat. Makin dia di belakang shafnya makin besar pahalanya. Begitu juga laki-laki, makin depan dia shafnya makin besar pahalanya. Ya, subhanallah. Kalau dahulu para salaf, ya, ibu-ibu sekalian, terutama bagi laki-laki, itu mereka berebut untuk dapat shaf pertama. Ada seorang ulama mengatakan, aku sholat 15 tahun tidak pernah aku melihat punggung manusia. Artinya apa? Shaf depan terus, tidak pernah dia melihat punggung manusia. Kalau shaf kedua kelihatan punggung manusia. Ini para salaf luar biasa. Mereka sibuk dengan ilmu dan tidak melupakan amal. Ya, subhanallah. Di zaman kita sekarang matatil himam, semangat itu pun sedikit demi sedikit mulai padam, ya, mulai padam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan agar dapat semangat sebagaimana semangatnya para salaf. Nah, jadi shaf wanita itu menentukan kadar pahala, makin belakang makin besar pahalanya. Kemudian faedah selanjutnya, bahwasanya shaf yang paling utama bagi wanita adalah shaf yang paling belakang dan yang paling jauh dari laki-laki. Selanjutnya, faedah selanjutnya, bahwasannya syariat membedakan antara amalan laki-laki dan amalan perempuan. Ya, dan bisa jadi berbeda pada ibadah, satu ibadah. Contoh salat. Salat berjamaah bagi laki-laki yang paling utama shaf paling depan, bagi perempuan yang paling utama shaf paling belakang. Dan ini harus kita bedakan kalau ada dalil yang membedakannya. Kalau tidak ada dalil berarti sama. Laki perempuan hukumnya sama, kecuali ada dalil yang membedakan. Faedah selanjutnya, bahwasanya agama kita, syariat agama kita mendidik para wanita agar dia menjaga jarak dari laki-laki, sampai-sampai pada perkara ibadah sekalipun. Kenapa? Karena dekatnya laki-laki dan perempuan akan menimbulkan bekas, ada efeknya dalam jiwa, terutama bagi jiwa laki-laki. Bu-ibu sekalian, para akhwat, jangan dikira iya ibu-ibu bisa tahan, laki-laki tidak bisa. Ya, tidak bisa. Pengen pakai pakaian yang bagus biar enak dipandang, Ustadz. Iya, pakainya di rumah, jangan di luar. Ya, di luar laki-laki ini susah menahan. Kenapa? Karena memang fitrah laki-laki senang dengan wanita. Makanya Allah syariatkan boleh bagi laki-laki nikah 4. Ya, jadi kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita menjadi pintu fitnah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma taraktu fitnatan asyad 'alal rijal binan nisa." Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan lebih dahsyat bagi laki-laki daripada ujian wanita. Ya, ini makanya agama kita betul-betul membimbing agar wanita jaga jarak. Ya, jadi agama kita sudah mengenal jaga jarak sebelum datangnya COVID-19. Ya, COVID-19 ini baru-baru jaga jarak. Kita dari dulu jaga jarak. Alhamdulillah, sekarang kita ditampakkan kebenaran agama kita. Ya, dulu orang pengennya salaman. Kalau tidak salaman tidak enak. Ketemu dosen tidak salaman, gimana dosen? Ketika wisuda mau salaman. Sekarang laki-laki dengan laki-laki pun tidak mau salaman. Ya, ini menunjukkan taatlah dengan syariat agama kita. Ya, tidak ada nggak enakan itu. Nanti datang suatu zaman menunjukkan bahwasanya inilah agama yang benar. Jadi alhamdulillah sekarang laki-laki perempuan tidak salaman tidak jadi masalah. Kenapa? Ya, COVID, jaga jarak. Ya, mohon kalau COVID ini sudah hilang, ini dipertahankan. Laki dan perempuan jangan salaman. Ya, tapi kan tetangga dekat, ya, itu alasan yang dibuat-buat. Ya, agama telah menjelaskan itu tidak boleh. Karena
memandang saja bagi laki-laki kepada wanita itu sudah fitnah, itu sudah fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan bukan lihat ke bawah, ya, tak nyingok wajah, nyingok paha, bukan. Menundukkan pandangan artinya tidak melihat, ya. Ana nunduk terus Ustaz, ya, nyingok yang lain berarti bukan. Artinya menunjukkan pandangan, memalingkan pandangan dari suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi wanita, walaupun wanita ya tidak seperti laki-laki, tapi wanita juga tetap memiliki syahwat. Ada kalanya dia terkena syahwat ketika melihat laki-laki, maka tundukkan pandangan juga. Tundukkan pandangan. Faedah selanjutnya, bahwasanya agama kita, syariat agama kita betul-betul memperhatikan masalah ya sesuatu yang menarik laki dan perempuan. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, semua berawal dari pandangan, Ibu. Dari pandangan jatuh ke hati. Sudah jatuh ke hati, tangan kaki pun berbuat. Ya. Kalau udah tangan kaki berbuat, sudah berjalan dia bertemu, terjadilah apa yang tidak kita inginkan. Maka tahan dari pandangan dulu. Makanya agama kita ini betul-betul melarang. Sholat saja harus jauh-jauh, ya. Dan dikatakan yang paling jelek paling belakang. Kenapa? Paling belakang bagi laki-laki itu paling dekat dengan perempuan. Begitu juga perempuan, yang paling jelek paling depan. Kenapa? Karena paling depan paling dekat dengan laki-laki. Dan dahulu Nabi Muhammad SAW ketika mengimami sholat, Nabi memerintahkan wanita untuk keluar dulu dari masjid. Ya, jadi ada periodenya. Hendak seperti sebagian, ya, begitu selesai acara belamburan. Hendak, harus ada adabnya. Wanita terlebih dahulu, setelah wanita selesai baru laki-laki, agar tidak saling bertemu. Faedah yang selanjutnya, bahwasanya hukum-hukum syariat ini ya mendidik wanita untuk selalu menutup diri, dan juga mendidik laki-laki agar dia bersikap cool. Apa cool itu? Bersifat apa? Cuek. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, betul. Jadi hukum-hukum agama kita ini betul-betul mendidik wanita agar dia tertutup bagi laki-laki, maksudnya bukan tertutup dengan perempuan. Kalau dengan perempuan harus ahlan wa sahlan, harus menunjukkan akhlak yang baik. Dan bagi laki-laki harus cuek. Cuek artinya dengan perempuan, ya. Jangan dicireni. Oh, itu cireni. Nah, kecuali nyireninya, ya, nyireninya ini bukan bahasa Indonesia, ya. Kecuali mencirikannya itu karena ada maksud untuk menikahinya. Kalau tidak ada maksud menikahinya, jangan dicirinin apa? Jangan diciriin. Diciriin, ya. Bukan juga itu bahasa Indonesia. Cireni itulah, ya. Salah ngomong di Sunda, ya. Bukan cirenin tapi cirengin, kan, ya. Jadi cireng, ya. Ya, jadi laki-laki juga harus cuek, ya. Jangan umbar senyuman. Iya assalamualaikum. Tak usah, sudah. Cuek baik, cadak nyingok, ya. Yang akhwat juga jangan kecil hati, ya. Kecil hati, ya. Jangan kecil hati. Ketika ketemu ikhwan, judes nian, mentang-mentang lah ngaji, tak salam lagi, tak senyum. Kalau ketemu dengan ikhwan pengajian, masya Allah, menutup diri. Tapi bertemu dengan siapa? Pedagang sayur, masya Allah, siru ramah. Nah, ini tidak boleh, kecuali tukang sayurnya perempuan. Kalau tukang sayurnya laki-laki sama, bahkan harus lebih waspada. Kenapa? Karena bisa jadi tukang sayurnya belum kenal agama. Kalau yang sudah kenal agama, dia menahan diri. Yang laki-laki tahu aturan, yang perempuan tahu aturan, dapat menjaga diri. Itu pun tidak boleh kita buka. Ini orang yang tidak kenal ngaji, senyum, nanya nomor telepon, ini tidak boleh, ini fitnah, ya, fitnah. Bahkan fitnah wanita yang lain jauh lebih besar daripada fitnah
yang sudah ngaji. Karena yang sudah ngaji tahu batasan. Yang belum ngaji belum tahu batasan. Mereka pikir chattingan walaupun belum menikah boleh. Ya, dah makan belum? Ya. Nak dibeli ke apa? Masya Allah. Ya. Ibunya beda pernah ditanya kenyo. Ya. Betino lain ditanya. Nah, inilah salahnya. Itu salah satu talbis iblis, tipu daya setan. Yang terakhir dari faedah yang dapat kita ambil, idza kana syarrus sufufin nisa'i fi sholati awwaluha. Kalau seandainya sop yang paling jelek bagi wanita itu adalah yang paling depan, wahya syughlun bainal abdi wa rabbih, padahal ini adalah ibadah ketika dia beribadah kepada Allah dan Tuhannya. Famadza yuqalu an sufufit talibati fil jami'at. Terus bagaimana dengan sop-sop yang terjadi pada kampus-kampus yang campur aduk sop laki dengan sop perempuan, barisan laki dengan barisan perempuan, dan demikian juga pada a'malil mukhtalitah, dan pada pekerjaan kita. Seruangan, bahkan satu ruangan cuman isi dua, lanang sikok, betino sikok, lanangnya bos, betinonya sekretaris. Wah, bahaya. Bahaya. Ya, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita bekerja, cari tempat yang memang aman. Cari tempat bekerja yang mayoritas perempuan, kumpulnya dengan perempuan, ya. Laki-laki juga cari yang mayoritas kumpulnya dengan laki-laki, ya. Kalau memang tidak bisa, cari bagaimana caranya. Orang kuliah misalnya, para akhwat yang kuliah misalnya, maka hati-hati, ambil barisan paling belakang, jangan paling depan. Karena kalau paling depan dijingoi bagi lanang lain. Hati-hati, paling belakang, kita pilih belakang. Ustaz, kalau belakang tak kejingoan yang dijelaskan oleh dosen. Bertakwa kepada Allah. Lebih baik kita duduk belakang, lebih besar untuk bersabar mendapatkan materi dari dosen, daripada kita di depan jadi pandangan bagi laki-laki yang lain. Ustaz, anak tak terlalu cantik menurut kita. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan." Jika wanita keluar dari rumahnya, maka setan pun menghiasi seakan-akan dia wanita paling cantik. Beda. Makanya ini rahasia, ya, yang Nabi Muhammad SAW sampaikan di para ikhwan. Kalau melihat wanita, ya, oh cantiknya, lebih cantik daripada istri kita di rumah, itu tipu daya setan. Yakin istri kita jauh lebih cantik daripada perempuan lain. Kenapa? Karena istri kita yang dapat menerima kita. Perempuan lain belum tentu menerima kita. Mana mau kita bilang cantik? Yang cantik itu yang mau menerima kita, walaupun kita tidak ganteng. Ya, itulah yang paling cantik, yang wajib kita cintai dan sayangi. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-34. Tadi kita belajar tentang tempat sholat, kemudian sop sholat. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara mengingatkan imam yang salah. Dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "At-tasbihu lirrijal," ucapan subhanallah itu bagi laki-laki, "wa tasfiqu linnisa," dan menepuk tangan itu bagi perempuan. Artinya ketika imam lupa. Contoh, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu imaman dengan siapa? Dengan ikhwan. Contohnya nanti sholat asar misalnya, harusnya rakaat kedua duduk tahiyat awal. Ternyata imamnya Allahu Akbar, lupa, lanjut dia, tidak duduk tahiyat awal. Yang ikhwan diam semua, tidak ada mengucapkan subhanallah. Yang ingat ibu-ibu, maka apa yang dilakukan ibu-ibu? Subhanallah. Tidak boleh. Ibu-ibu tidak boleh bersuara. Apa yang dilakukan? Memukul punggung tangannya. Ya, dipukul punggung tangannya sampai kedengaran. Ya, sampai kedengaran. Kalau bapak-bapak pukul punggung tangan, tidak. Kalau bapak-bapak ucapannya subhanallah. Dan jangan ragu, ucapkan subhanallah. Ucapan subhanallah. Jadi memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa faedah hadis. Yang pertama, syariat agama Islam membedakan antara amal laki-laki dan amal perempuan pada aspek mengingatkan imam ketika salah. Dan ini sesuai dengan tabiat masing-masing.
Laki-laki tidak apa-apa suaranya didengar, tidak jadi fitnah. Andai pun jadi fitnah, itu bukan mayoritas, sebagian. Tapi kalau suara perempuan mayoritas terfitnah. Subhanallah, kami ingat ucapan dari guru kami Ustaz Nur Ihsan Silviantoro ketika kami di STD Imam Syafi'i Jember, yang notabene tidak ada akhwat saat itu, Pak. Hari Ahad ada kajian ummahat, ya, lewatlah segerombolan mahasiswa di depan ruangan kajian, hanya melihat sendal, ini hati langsung ser-ser. Wah, sendalnya bagusnya, cak mana lagi wongnya, sendalnya bela cantik, cak mana lagi wongnya. Subhanallah, hanya melihat sendal. Maka langsung diingatkan oleh beliau, hati-hati wahai ikhwah, perempuan itu fitnah, bahkan sendalnya jadi fitnah, jangan engkau lihat. Ingat ibu-ibu, ini bukan hanya orangnya yang tidak, sendalnya saja kita tak boleh memperhatikannya, karena jadi fitnah. Subhanallah, apalagi suara, suara. Makanya wanita itu kalau ngomong dengan yang bukan mahram, tidak boleh dia merendahkan suaranya. Halo, siapa ini? Tidak boleh. Halo, siapa? Tegas. Nak beli apa? Beli berapa? Itu kalau dengan ikhwan. Kalau dengan akhwat, ahlan, apa kabar? Tidak masalah. Tapi dengan ikhwan tidak boleh begitu. Siapa misalnya? Pak, apa kabar Pak? Tidak boleh, ya. Itu fitnah. Begitu juga dalam sholat, tidak boleh kita mengeluarkan suara. Subhanallah, subhanallah, ibu, itu jadi fitnah bagi laki-laki, ya. Bukan lupa sholatnya yang diingatkan, suaranya. Siapa ya tadi bagusnya suaranya. Makanya kita hanya disyariatkan untuk memukul tangan kita. Faedah yang kedua, bahwasanya wanita ketika sholat memberikan ingat bagi imam yang lupa dengan memukul tangan, tidak boleh dengan bertasbih. Adapun laki-laki harus dengan bertasbih, tidak boleh tepuk tangan. Yang ketiga, faedah ketiga, bahwasanya wanita tidak boleh menampilkan suaranya pada khalayak laki-laki. Tidak boleh, ya, menampilkan suara kita di hadapan khalayak laki-laki, itu tidak boleh. Walaupun itu ibadah, tidak boleh. Subhanallah, ya. Jadi betul-betul kita menjaga diri, jangan sampai kita jadi fitnah. Tadi Anda sampaikan, sendal saja bisa jadi fitnah, apalagi suara, ya. Faedah yang keempat, bahwasanya laki-laki itu dapat menjadi ujian atau dapat diuji dengan suara wanita dan dia sedang sholat. Fa kaifa bi kharijis sholat. Laki-laki itu ketika sholat saja kalau mendengar suara perempuan tidak fokus sholatnya, jadi ujian bagi laki-laki, apalagi di luar sholat. Subhanallah, ya. Dan ini salah satu rahasia kenapa kita tidak boleh, ya, mendengarkan nyanyian atau musik, ya. Karena kebanyakan itu bidu wanita, yang paling banyak bidu wanita, dan itu semuanya menggoda. Jangankan mereka itu tidak pakai pakaian, ya, suaranya saja udah jadi fitnah, apalagi mereka tidak pakai pakaian, ya. Nauzubillahi min dzalik, zaman kita sekarang yang jadi biduan pakai jilbab, ini fitnahnya lagi, ya. Ini fitnah, ya. Bukan kita tidak setuju biduan pakai jilbab, kita setujunya dia berhenti jadi biduan dan dia pakai jilbab. Itu yang kita inginkan, itu yang kita inginkan. Kalau ada kita mengenal saudari kita seperti itu, ketika dia sudah punya niat untuk menggunakan jilbab, kita rangkul. Satu tahapan dia telah maju, tahapan berikutnya kita kuatkan. Sudah, insya Allah cari kerjaan yang lain, ya. Kita bantu semaksimal yang kita punya. Kalau kita punya bisnis, ya, kita ajak bikin roti bareng, bikin donat bareng, bikin susu kedelai bareng, ya, kita ajak, ya. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya menepuk tangan dalam sholat ini adalah kekhususan bagi wanita, dilarang bagi laki-laki menyerupainya. Jadi kalau laki-laki, ya, subhanallah, tidak boleh menepuk tangan. Nah, hadis berikutnya, hadis ke-35, ya, ini terkait sholat bagi wanita di masjid.
Ini terkait solat wanita di masjid. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Idza sta'zanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjidi fa'zanu lahunna." Kalau wanita-wanita kalian minta izin kepada kalian untuk sholat di masjid pada malam hari, maka berikan mereka izin. Anak ulangi, kata Nabi Muhammad SAW, jika wanita-wanita kalian minta izin kepada kalian untuk sholat di masjid pada malam hari, maka izinkanlah mereka untuk sholat di masjid. Sholat malam hari yang dimaksud ya sholat maghrib dan sholat isya. Boleh. Makanya hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Wahai para suami, jangan larang istri-istri kalian itu untuk sholat berjamaah di masjid. Wa baituhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik daripada masjid bagi mereka. Ini bantahan bagi orang yang mengolok-olok. Ini kami sampaikan, mereka ini mengolok-olok, mengatakan orang yang telah belajar sunnah, yang mengaku dirinya salafi, ini melarang wanita ke masjid. Wallahi tidak ada kita melarang ke masjid. Kalau wanita ingin ke masjid, minta izin kepada suaminya, suami tidak boleh larang. Suami harus mengizinkan, bahkan mengantarkan. Ya, kita bantah tuduhan. Ini hadis Nabi. Kita ini kalau bertemu dengan hadis Nabi, kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan rumah lebih baik, itu kita harus sami'na wa ata'na. Jadi kita, ini pikiran sebagian orang yang sudah sentimen dengan dakwah Ahlus Sunnah ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu mencari celah gimana untuk menjatuhkan, walaupun harus berdusta. Tidak ada kita melarang. Yang ada istri-istri kita yang sudah paham keutamaan sholat di rumah, tidak mau lagi sholat di masjid. Jadi maksudnya kita laki-laki harus memaksa istri kita ke masjid. Ya tidak bisa, dia tahu yang paling utama. Yang utama di rumah, ngapain ke masjid? Masa kita sebagai suami memaksa, kau tuh pergilah ke masjid? Tidak mungkin lah. Karena kita pun tahu dalilnya bahwasanya sholat wanita lebih baik di rumah. Nah, ini pemikiran yang seperti ini, ibu-ibu sekalian, tersebar di masyarakat. Tujuan utamanya agar menyetop, memberhentikan dakwah sunnah. Karena dakwah sunnah ini dakwah yang paling masuk akal, dakwah yang sesuai fitrah. Dakwah kita adalah dakwah Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran dan hadis Nabi pun tidak dipahami dengan nafsu. Tidak. Kita selalu menukilkan apa kata sahabat, apa kata ulama. Itu. Kenapa kita selalu menukilkan apa kata sahabat? Karena sahabat yang paling tahu pengamalan tentang Al-Quran dan hadis. Terus kita mau mengatakan kita lebih hebat daripada sahabat? Enggak. Kita harus mengikuti sahabat. Karena sahabatlah yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuk ke faedah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada ibu-ibu izin ke suaminya untuk sholat di masjid malam hari, apa kata Nabi? Suami harus mengizinkan. Faedahnya yang pertama, bolehnya wanita sholat di masjid bersama jamaah, sholat di masjid jamaah, walaupun ya rumahnya lebih baik bagi mereka. Boleh, Bu. Ya, ibu-ibu kalau rindu ke masjid, ya, terutama mungkin yang sudah anak-anaknya lah besar kan. Kalau anak-anak masih kecil sulit, ya, sulit. Ya. Kalau lah besar misalnya kan, yang sudah sepuh misalnya. Ana lihat ya beberapa keluarga yang sudah sepuh itu dalam tanda kutip menazarkan dirinya untuk selalu ke masjid. Itu ya. Termasuk ibu-ibu, ya. Karena di rumah dia tidak punya teman kan? Kalau di masjid dia ketemu dengan ibu-ibu yang lain, jadi semangat mengisi, menunggu waktu maghrib sampai isya, itu ya. Kalau ada kajian, ikut kajian, tidak apa-apa. Tapi yang kedua, ini faedahnya, ketika wanita keluar rumah untuk ke masjid, wajib izin kepada suami.
Wajib izin kepada suami. Ya. Wajib izin. Tidak boleh bagi wanita cascus tanpa izin, tidak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa innahunna awanun bainakum. Karena wanita-wanita itu tersandera oleh suaminya. Jadi wanita itu disandera. Ya. Ustaz, ngeri banget Ustaz. Ngeri banget, ngeri nian, ya. Sangat mengerikan Ustaz. Berarti kami ini tawanan bagi suami kami. Iya, ibu itu tawanan. Ya. Sebelum ibu menikah, ibu ditawan sama orang tua. Setelah menikah ditawan oleh suami. Coba pikirkan dulu waktu masih gadis, nak keluar ditanya oleh bapak sama ibu, nak kemana nak? Jangan balik jangan keluar setelah maghrib. Sebelum maghrib baliklah. Masih ingat tak? Itu bukti bahwasanya perempuan itu tertawan. Karena memang perempuan sifatnya tertutup. Setelah menikah pun dia tetap menjadi tawanan bagi suami. Namanya tawanan, Bu. Kalau nak keluar izin apa tidak? Izin, ya. Kalau kita di penjara tuh izin sama sipir. Pak sipir, izin. Kemana? Ketemu besok. Boleh. Kalau tidak boleh. Begitu juga ibu-ibu. Ustaz, kalau cak itu hidup kami ini sempit nian. Maka dibuatlah perjanjian dengan suami. Ya Mas, kalau aku nak belanja jarak 10 meter dari rumah, boleh tak ke warung? Boleh lah. Tak mungkin wong tua, tak mungkin apa? Suami melarang, boleh. Ya, bikin kesepakatan dulu. Jadi radius berapa kita boleh keluar dari rumah dan apa syaratnya ketika keluar rumah, ya. Bikin perjanjian itu biar clear, biar jelas. Karena kalau ibu-ibu tak bikin perjanjian seperti ini, ibu melanggar. Ketika ibu melanggar, ibu berdosa. Suami juga harus membuat declare statement, ya, kepada istri. Aku izinkan engkau keluar dari rumah dengan jarak 10 meter. Aku izinkan engkau untuk bertamu ke tetangga kiri kanan, ini fulan-fulan. Dan aku tidak izinkan engkau ke rumah fulan. Dan aku tidak izinkan engkau memasukkan orang ke rumahku fulan-fulan-fulan. Ada statement. Sehingga dengan itu rumah tangga berjalan lancar. Yang ketiga, faedah yang ketiga, bolehnya wanita ke masjid walaupun malam hari. Walaupun malam hari. Kalau seandainya solat di malam hari saja diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi solat di siang hari, boleh. Jadi ibu-ibu mau solat subuh ke masjid, izin dengan suami, boleh. Mau solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, 5 waktu boleh. Boleh. Tapi dengan syarat tadi apa? Izin suami. Yang keempat, dalam memberikan izin, hendaklah seorang suami memperhatikan beberapa perkara. Pertama, aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Kalau ada fitnah, tidak boleh laki-laki mengizinkan. Ya, aman dari fitnah. Kemudian yang kedua yang harus dilihat oleh sang suami adalah niat dari sang istri. Ini keluarnya ini betul untuk sholat atau untuk pamer telekung. Apa telekung? Mau kena, ya. Lihat. Kalau cuma pamer dah usah izinkan, ya. Jadi harus dilihat apa, ya. Ini betul-betul nak sholat, apa nak ngerumpi. Kalau ngerumpi, dah usah. Ya, jadi laki-laki juga harus memahami kondisi istri, ya. Yang ketiga, ketika dia mengizinkan istrinya keluar rumah untuk ke masjid, hendaklah dia memastikan istrinya tertutup auratnya. Tidak menggunakan parfum atau minyak wangi, menutup auratnya, ya. Tidak berjalan berlenggak-lenggok, jalannya di pinggir, jangan di tengah, karena tengah itu untuk laki-laki. Dan adab-adab yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian terakhir ini terkait sholat, yaitu terkait sholat id, sholat id. Hadis ke-36 yaitu tentang sholat id. Ada seorang sahabiyat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW.
Wanita tersebut mengatakan, a'ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla tahruj. Ya Rasulullah, apakah kami tidak mengapa, tidak mengapa bagi kami untuk tidak menghadiri salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Ya Rasulullah, boleh enggak? Intinya begitu. Ya Rasulullah, boleh enggak kami enggak ikut salat Idul Fitri karena kami tidak memiliki jilbab. Jilbab itu pakaian luar yang menutupi seluruh aurat. Ya, boleh enggak kami enggak ikut salat Id? Apa alasannya? Karena kami tidak memiliki jilbab. Jilbab itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Jadi jilbab itu bukan hanya jilbab yang kita pahami sekarang, ya. Jadi ada bahasa di Arab dan Indonesia ini pengucapannya sama, maknanya berbeda. Contohnya ikhlas. Apa makna ikhlas? Ibu, apa makna ikhlas? Ikhlas bahasa Indonesia tanpa pamrih, betul enggak? Kalau dalam bahasa Arab, ikhlas itu harus dengan pamrih, harus berharap, tapi berharap kepada Allah. Nah, ini perbedaannya. Ya. Jadi ikhlas bahasa Indonesia artinya tanpa pamrih. Kalau ikhlas dalam bahasa Arab artinya menyerahkan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mana ikhlas. Berbeda. Contoh yang lain adalah jilbab. Jilbab bahasa Arab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari rambut sampai kaki, itu jilbab. Jilbab kita sekarang adalah kain yang kita sematkan dari kepala sampai ke dada. Nah, itu jilbab. Itu salah. Itu bahasa Arabnya khimar. Ya. Kerudung, bukan jilbab, ya. Maka jilbab yang dimaksud dalam hadis ini adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau memang kalian tidak punya jilbab, yaitu pakaian luar, litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah sahabat yang lain atau saudara yang lain yang memiliki jilbab lain meminjamkan jilbabnya untuk saudarinya. Wal tashhad khaira wa da'watal muslimin, dan dia tetap hadir untuk menyaksikan kebaikan dan dakwahnya kaum muslimin. Jadi para wanita bisa dikatakan betul-betul ditegaskan oleh Nabi untuk hadir sholat Id. Ya, andai dia tidak punya pakaian yang menutup aurat, sahabatnya yang lain harus meminjamkan. Ya, harus meminjamkan. Kemudian ada tambahan riwayat dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan atiqu wa zawatul khuduri awil awatiqu zawatul khuduri wal hayya wal huyyadu wal yashhadnal khaira wa da'watal mu'minin wa ya'tazilul huyyadul musalla. Kata Nabi Muhammad SAW, hendaklah gadis-gadis pingitan pun ikut pergi. Gadis-gadis pingitan, Bu, tetap harus menyaksikan sholat Idul Fitri. Demikian juga wanita-wanita yang sedang haid tetap harus datang sholat Idul Fitri. Bedanya wanita-wanita yang haid tidak berbaris bersop bersama orang-orang yang sholat. Artinya dia agak ke belakang, menyingkir sedikit dari orang-orang yang tidak haid, ya. Wal ya'tazilul huyyadul musalla, dan hendaklah wanita-wanita haid menjauhi tempat sholat, ya, tempat sholat. Artinya dia tetap hadir menyaksikan sholat Idul Fitri ramai, ya, kemudian mendengar khutbahnya, tapi dia agak menjauh dari wanita-wanita yang melaksanakan sholatnya. Nah, ada beberapa faedah hadis di sini. Yang pertama, wanita kaum muslimin betul-betul dianjurkan untuk datang sholat Id, dan ini merupakan kebaikan dan dakwahnya orang Islam. Ya, dakwahnya orang Islam. Jadi kapan lagi kita ingin menunjukkan kekuatan kaum muslimin? Salah satu hal yang menggetarkan hati orang-orang kafir itu ucapan amin. Makin ramai orang yang mengucapkan amin, itu makin ketar-ketir musuh-musuh Allah. Maka hadir kita, tunjukkan kita bahwasanya umat Islam ini kuat. Ya,
walaupun wanita itu sedang haid, ya. Kemudian yang selanjutnya, faedah selanjutnya, hendaklah wanita tidak keluar dari rumah kecuali menggunakan jilbab. Terbukti di sini bahwasanya para sahabiat memahami kalau tidak punya jilbab tidak boleh keluar rumah. Subhanallah, ya. Zaman sekarang keluar rumah mudah sekali, tidak boleh. Kalau kita tidak punya jilbab, kita tidak boleh keluar rumah. Oh, berarti kita tidak hadir Idul Fitri. Tidak. Kalau kita tidak punya jilbab, hendaklah kita meminjam. Dan ini bukan yang tercela. Lebih bagus lagi bukan meminjam, tapi kita otomatis atau inisiatif meminjamkan kepada saudari kita yang kita tahu dia tidak punya. Lebih bagus lagi bukan hanya minjam, dikasih hadiah. Nah, dan ini berisi juga yang ketiga, anjuran bagi wanita untuk saling tolong menolong dalam ketaatan kepada wanita yang lain, ya, kepada wanita yang lain. Inilah beberapa faedah yang dapat kita bacakan pada atau yang terakhir ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW begitu semangat untuk mengajarkan para wanita, ya. Jadi memang ada waktu khusus Nabi mengajarkan wanita, dan wanita-wanita sahabat kaum muslimin dahulu datang kepada Nabi bertanya tentang perkara agama, dan ini bukan aib, bukan aib. Seorang wanita bertanya kepada ustadz, ya, tentang perkara agama bukan aib, tapi hendaklah menjaga adab. Yang wanitanya kalau bisa dengan tulisan saja, ya. Kalau memang harus bicaranya dengan tegas, ya, ustadznya pun harus juga menjaga adab. Nah, dengan berkata yang jelas, ya, tidak memancing dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fikih zakat bagi wanita, ya. Bukan fikih zakat, terkait zakat bagi wanita. Karena ada kekhususan bagi wanita terkait zakat ini. Demikian kita akhiri materi pada hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum Ustaz, apabila seseorang sholat jahar yang dilakukan sendirian, apakah harus dijahar atau disir? 2. Bolehkah kita wudhu satu kali kanan, satu kali kiri? Nah, barakallahu fiik. Jadi yang pertama, apabila kita sholat jahar sendiri, bolehkah kita atau haruskah kita menjaharkan suara kita? Contoh sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, apakah harus jahar atau enggak? Kalau kita sholat sendiri, kita sir saja. Tapi kalau mau menjaharkan juga boleh, ya, jadi boleh. Jadi bukan wajib atau apa, tapi boleh. Kalau kita dijaharkan, boleh, ya, kalau kita sholat sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bolehkah kita wudhu satu kali kanan, satu kali? Jadi wudhu yang harus dicermati ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah mengalirkan air di anggota tubuh tertentu yang disyariatkan ketika wudhu. Jadi bukan hitungan satu kalinya boleh atau tidak. Apakah satu kali itu telah memastikan semua anggota tubuhnya terbasuh? Contoh tangan, membasuh tangan kanan satu kali misalnya. Kalau satu kali sudah basah semua, maka telah cukup. Yang afdol 3 kali. Yang afdol 3 kali. Tapi kalau dengan satu kali sudah basah semua, maka sah wudhunya. Nabi SAW pernah diriwayatkan pernah berwudhu 1 kali, pernah berwudhu 3 kali, atau pernah berwudhu 2 kali, dan beliau paling sering 3 kali membasuh. Jadi muka pernah 1 kali, pernah 2 kali, paling sering 3 kali. Tangan pernah 1 kali, pernah 2 kali, paling sering 3 kali. Jadi bolehkah 1 kali? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat semuanya terbasuh. Tangan misalnya dari ujung jari sampai ke siku. Kalau wajah, semua anggota wajah
dari secara vertikal, dari tumbuh rambut atas sampai. Ada lagi, Ibu? Ahsanallahu ilaik. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya wanita tidak boleh menampakkan suara di khalayak ramai laki-laki. Yang ingin ditanyakan, bagaimana hukumnya seorang wanita menjadi MC di sebuah kajian yang diisi oleh seorang ustaz, namun pesertanya akhwat semua? Apa lebih baik dihindari menjadi MC atau moderator tersebut? Jazakumullahu khairan. Lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Andai pun ya tidak ada pilihan, ya ustadznya aja langsung jadi moderator. Ya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kita mampu. Jadi ketika jadi moderator, tegas saja. Karena ada ustadz di sana. Ya, tegas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat menghadiri kajian misalnya. Ini mungkin terjadi ketika online kali ya. Ketika online kita sampaikan, alhamdulillah ustadz telah hadir. Materi ini bagi para akhwat silakan dimatikan suaranya, kita simak kajian dari ustadz. Pada ustadz kami persilakan tafadhol. Sudah, begitu saja. Menutup, alhamdulillah kita telah simak tadi pemateri dari ustadz. Kita ucapkan terima kasih. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin begitu saja untuk lebih amannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillah, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibu-ibu sekalian, ingat, hidup kita singkat, kita harus banyak berbekal. Manfaatkan waktu hidup kita untuk bekal akhirat. Ibu-ibu punya kesempatan paling banyak mengabdi kepada istri, mendidik anak-anak. Niatkan terus, Bu. Setiap kali masak, setiap kali nyapu, setiap kali nyetrika, niatkan itu semua untuk akhirat. Semoga Allah lipat gandakan pahala untuk ibu-ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.